mulane to wekas ingsun iki den karep takon aja isin ngatokken bodhone saking bodho witing pinter kaki mbung nabi kekasih pinter tanwi nurut sabatane pantan ana ugi pintere tatakon mapan lumrah ing wong urip kiye mulane wong anom den taberi angupaya ngelmi dadi api ngelmu sarengat puniku dadi wawadah kang yektos kawruh tetep luka wengku kabeh pansarengat kanggo lair batin mulane den sami rongto ing ngelmu Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, kita berjumpa kembali di kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Dan malam ini masih di suasana tradisi boyong, pindah rumah atau menempati rumah baru dari punya rumahnya anak saya. Ini tadi dibuka dengan tembang oleh Mas Mulyono. Ini tadi pupuh mijil nih Mas Mulyono, ya, pupuh mijil. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, ini kita akan mencoba mengupas tentang Dayoy Teko. Karena di dalam tradisi boyong, atau pindah rumah dalam tradisi Jawa yang kita lakukan tadi pagi, sebenarnya kita ini semua ini kan dayoh boyong, terus kita dititipkan kepada kaki Nini Slamet yang mengkoni rumah baru tadi. Supaya apa yang dalam kita menempati tadi, kita selalu mendapatkan keselamatan. Kita merupakan dayoh, tetapi juga konteksnya di sini kita menjadi tuan rumah juga. Setelah kita mendapatkan doa restu dari leluhur, kita diterima baik oleh kaki Slamet dan Nini Slamet, kita menjadi tuan rumah. Nah, karena itu mari kita akan tembangkan sama-sama. Ini tembang dolanan masa kecil kita dulu. Tahun 70-an, 80-an itu sudah sudah menjadi semacam lagu yang sering ditembangkan anak-anak kecil ya, Pak Panaji ya. Ini
Ini karena dari sekian yang hadir ini yang mempelajari sastra, terutama tembang, ini kan Pak Panaji. Nah ini supaya Pak Panaji yang ordinir atau yang memimpin untuk kita nembang bareng-bareng tentang Dayoe Teko ini. Silakan Pak Panaji. Oke. 1, 2, 3. Dayoe teko, beberno kloso, klosone bedah, tambalen jadah, jadahe mambu, pakakno asu, asune mati, kintirno kali, kaline banjir, buaan pinggir. Para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, demikian tadi lagu dolanan Dayoe Teko. Ini bermakna sangat multi sebenarnya. Tergantung tema apa yang mau kita bahas. Nah, karena kondisi saat ini bangsa kita kan sedang mengalami pagebluk. Kita kedatangan dayoh pagebluk, kita kedatangan dayoh virus COVID-19. Nah, bagaimana kita menghadapi dayoh tadi? Dayoe Teko. Nah ini sebelum kita bahas tentang tembang Dayoe Teko tadi, dalam kita menghadapi kedatangan dayoh virus COVID-19, ini barangkali ada pertanyaan ini, Mas Purwanto ini, silakan. Kayak Pak, itu kayak Dayoe Teko, kayak beberno kloso, klosone bedah, tembelan jadah, kayak seterusnya itu berarti itu kayak filosofi. Iya. Nah, tergantung apa yang mau kita bahas. Nah, ini multi sebenarnya, tafsirnya multi. Nah, saat ini karena bangsa ini sedang kedatangan dayoh virus COVID-19, nah kita coba kita bahas terkait dengan dayoh COVID-19 tadi. Bagaimana kita menghadapi? Ini ada pertanyaan enggak ini, Mas Pur? Kayaknya enggak ada, Pak. Enggak ada. Ini Pak Panaji ini barangkali ini. Saya kira cukup ya, sudah diwakili tadi. Tidak ada pertanyaan. Para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, dalam menghadapi dayoh COVID-19 tadi, ini kan Dayoe Teko, beberno kloso. Dalam artian beberno kloso ini kan kita nyumanggak nih, merapi dari datangnya dayoh tadi. Nah, dalam kita merahapi atau menanggapi dayoh teko COVID-19, ini bangsa kita, terutama masyarakat Jawa, ini kan macam-macam yang dilakukan. Mulai dari mereka masak lodeh 7 macam. Terus mereka selamatan kupat. Terus mereka bediang kalau sore hari, malam hari. Ini kan bentuk-bentuk beberni kloso. Dayoe Teko beberno kloso. Barangkali para pemirsa Raket Prasaja TV Channel ini juga ada sebuah kebingungan, tapi juga sebuah pertanyaan. Dari sekian tradisi-tradisi tadi yang dilakukan masyarakat Jawa tadi dalam beberni kloso, ngerahapi, nanggapi kedatangan dayoh COVID-19 tadi, ini mana yang terbaik? Apakah nyayur lodeh 7 macam yang baik, yang terbaik, ataukah selamatan kupat? Bahkan karena ada anjuran pemerintah itu tidak boleh berkerumun, ini beberapa kalangan masyarakat itu dalam selamatan kupat ini tidak seperti biasanya.
Kalau dulu sebelum pandemi, sebelum kedatangan COVID-19 ini kalau selamatan, ini kan biasanya ngundang banyak orang. Banyak orang kan terjadi kerumunan. Ngundang tetangga biasanya, satu RT gitu biasanya. Atau satu komunitas selamatan. Yang jelas di situ mendatangkan banyak orang. Tetapi ketika masa pandemi ini mereka dalam selamatan kupat ini seringkali malah juga tidak ngundang orang karena misalnya ya memang aturan pemerintah ya, tapi di sisi lain juga ketakutan untuk kumpul sehingga mereka selamatannya itu kadang-kadang ya masak selamatan kupat dimasak-masak sendiri, dimakan sendiri seisi keluarga gitu loh. Jadi kalau maknya ini diarahkan maknanya ini adalah sedekah sebagai contoh. Ya enggak masuk wong ini masak sendiri, dimakan-makan sendiri kok. Kalau yang namanya sedekah itu kan kalau diberikan orang lain. Nah, ini masyarakat kita ini kan dalam selamatan kupat itu enggak diberikan orang lain, kadang-kadang cuma dimasak sendiri, dimakan-makan sendiri seisi rumah tadi. Karena kita mau mengumpulkan orang, ya oleh pemerintah nggak boleh, kita nggak boleh mengumpulkan banyak orang. Termasuk malam ini pun yang ngumpul cuma sedikit, karena memang kita juga mencoba kita ngikuti arahan pemerintah. Terus bediang, ini kemarin itu saya kan mencoba jalan-jalan ke desa waktu itu, termasuk ke beberapa desa ini. Kalau sore saya lihat semuanya bediang semua, membuat dikatakan api unggun, bukan api unggun. Kalau api unggun itu kan supaya apinya itu kan bulat-bulat ya, kalau dalam bahasa Jawa Pak Naji, kalau api unggun kan apinya besar. Nah, ini enggak, ini bediang. Bediang. Yang penting ada asapnya. Ada asapnya, terus ada mowo, kalau bahasa Indonesianya mowo itu apa ini? Seringkali banyak bahasa Jawa itu di Indonesia kan sulit gitu loh. Ada bara gitu loh, ada bara ya. Bediang. Jadi mulai dari membuat sayur lodeh, terus selamatan kupat, tapi ini konotasinya tidak mengarah ke sedekah karena tidak diberikan ke orang lain, hanya di masa itu dimakan sendiri. Sayur lodeh pun juga cenderung kita masak dimakan sendiri juga. Terus bediang itu pun juga tiap depan rumah sendiri-sendiri, tidak bersama-sama. Karena memang aturan pemerintah kan kita tidak boleh berkumpulan banyak orang. Atau ada lagi yang Pak Panaji, Mas Mul, Mas Pur, Pak Kus, tradisi di masyarakat di sekitar kita yang terkait COVID-19 ini. Ya pernah lihat itu ada pakai janur tali wangsul itu loh Pak. Oh, janur tali wangsul ya. Dan juga itu rumput alang-alang juga dibuat tali wangsul. Tali wangsul juga. Jadi wangsul ditaruh di atas pintu ya. Itu untuk tolak balak gitu. Jadi janur tali wangsul atau alang-alang tali wangsul. Nah. Kupat luar atau membuat kupat luar. Nah, ini itu di dalamnya dikasih beras kuning sama dringu bawang. Kasih beras kuning sama dringu sama bawang. Nah, ini. Enggak tinggal diam. Ya maaf, saya yang masih menjadi ganjalan. Itu tadi kan penjenengan kan masalah mana yang terbaik di antara sayur lodeh, intian maupun yang lain. Yeah. Itu yang terbaik itu dari semua itu yang mana gitu ya. Itu ya masih jadi pertanyaan Mas Mulyono, barangkali juga menjadi pertanyaan. Saya juga semua. Nah, tadi ditanya nggak ada pertanyaan, sekarang. Nah, itu tadi yang lebih jadi ganjalan. Kita bikin kupat. Mana yang terbaik gitu. Yang lebih bagus artinya yang disedekahkan, bukan dimakan sendiri. Ya padahal ini malah dimakan sendiri, ini tidak disedekahkan karena memang kan tidak diselamatkan gitu loh. Seharusnya akan dikatakan. Ya karena kondisi saat ini kan tidak memungkinkan untuk diselamatkan untuk acara selamatan bareng-bareng gitu loh. Nah, ini yang terbaik. Nah, ini Mas Purwanto ini tadi dikasih kesempatan nggak nanya. Karena itu saya ingin tahu yang lebih bagus. Ya. Terima kasih Mas Mulyono. Nah,
Para pemirsa Rakat Prasojo TV Channel, dari sekian tadi mana yang terbaik? Nah, kalau mari kita bedah satu persatu. Sekarang kita tentang membuat sayur lodeh, terus kita selamatan kupat. Intinya apa? Intinya kan kita harus makan di situ. Karena kalau kita lihat fenomena di masyarakat, hampir semua korban COVID itu intinya mereka tidak mau makan. Karena mau makan terasa pahit, dia enggan makan. Ini contoh dari beberapa korban COVID yang ada. Salah satunya itu kemarin dari keluarga, dari anggota kita itu cerita. Ini tidak mau makan gitu loh. Sehingga saran kita ke semua pemirsa, yang penting kita makan, kita ada asupan. Apalagi kita mengalami kena terpapar COVID gitu loh. Walaupun terasa tidak enak makan, harus dipaksa harus makan. Sehingga kok sayur lodehnya harus macam 7. Nah, sayur lodeh macam 7 itu kan mewakili berbagai selera manusia. Ada yang seleranya itu sayur lodeh kacang ya. Ada yang sayur lodehnya itu kluwih. Nah, ini kemarin yang beredar di masyarakat itu kan sayur lodehnya itu kluwih ya. Setelah itu sayur lodeh kacang glior, sayur lodeh terong, sayur lodeh melinju, sayur lodeh waluh, sayur lodeh godongso, dan sayur lodeh tempe. Ini kan mewakili berbagai selera. Nah, bagi orang yang kena asam urat kan otomatis kayak kulit melinju, terus godongso. Nah, ini kan enggak boleh gitu loh. Nah, ini sehingga kalau dia nggak boleh kacang, nggak boleh kulit melinju, nggak boleh godongso, otomatis dia bisa sayur lodeh waluh. Tinggal pilih. Nah, yang penting intinya kita harus makan. Karena makanan itu simbol dunia. Loh, kalau kita sudah tidak mau makan, kita sudah menolak dunia, ya jangan heran akhirnya dunia pun menolak kita. Akhirnya ini banyak kasus korban yang terpapar virus COVID itu rata-rata tidak mau makan. Nah, ini terus juga ketika selamatan kupat. Kupat ini kalau dimakan dengan sayur lodeh kan juga enak ini. Ya, cocok gitu loh. Ini intinya kan harus makan gitu. Kita butuh asupan, kita harus kuat karena imun kita dapatkan dari makan salah satunya. Nah, kalau kita makan sesuai selera kita itu kan kita senang. Nah, senang itu kan imun gitu loh. Nah, terus itu tadi bediang gitu loh. Nah, kalau bediang itu kan otomatis tadi kita tidak tidur. Padahal tadi kita sampaikan kalau pada mongso sondyokolo kita tidak boleh tidur. Kan kita bediangnya itu mulai habis maghrib itu sampai malam kadang jam 9 sampai melewati mongso sondyokolo. Nah, ini kan kita kita tetap terjaga untuk menjaga imun. Kita makan kenyang dengan sayur lodeh, setelah itu kita bediang, ya kan kita kuat, kita dapat asupan makanan, ya otomatis kan energi kita kan bertambah. Hangat-hangat terus. Nah, sehingga saran kita kepada para pemirsa Rakat Prasojo TV Channel yang tidak terpapar COVID maupun yang sudah terpapar, pesan kita apa? Harus makan. Harus makan, itu yang terpenting. Oh, enggak enak Pak rasanya di mulut pahit Pak. Harus dipaksa harus makan kalau Anda ingin umur panjang. Kalau Anda tidak mau makan ya itu malah mempercepat gitu loh. Mempercepat kematian gitu loh. Nah, semakin lemah gitu loh. Nah, terus tadi membahas sayur lodeh, terus selamatan kupat. Kalau janur atau alang-alang yang ditali wangsul ditaruh di atas pintu, ini filosofinya adalah janur ya. Ditali wangsul kan maksudnya itu biar pulang ya. Penyakit itu biar pulang, taruh di pintu. Ini hampir sama dengan kupat luar.
juga taruh di atas pintu. Isinya beras kuning sama delingu sama bawang. Nah, beras kuning, delingu, bawang ini adalah energi nitrogen, energi panas. Nah, ini biasanya kalau bisa jangan hanya sekedar di atas pintu, tapi juga di semua angin-angin termasuk jendela. Karena virus itu nanti kalau kena energi nitrogen panas tadi ini kan bisa netral gitu loh. Sehingga harus berdiam tadi juga panas juga. Bahkan anjuran pemerintah itu kalau pagi hari kita disuruh berjemur. Nah, ini kan energi nitrogen juga untuk menetralisir virus gitu loh. Nah, ternyata ini hebatnya ajaran leluhur kita, ajaran budaya Jawa. Loh, ajaran ini kan sudah sekian ratus tahun yang lalu sudah ada. Ternyata sangat up to date, ternyata sangat ilmiah, sangat rasional, dan bisa kita lakukan sampai sekarang. Ini bukan sekedar gugon Tuhan, bukan sekedar gatuk-matuk, tapi ini betul-betul ilmiah. Ya. Jadi beras kuning, ya, terus bawang, delingu. Nah, ini kan energi nitrogen, hangat. Ya. Nah, para pemirsa Rakyat Prasaja TV Channel, selain itu, sebenarnya ada satu hal lain yang harus kita lakukan. Itu tadi kan kita juga perlu untuk menetralisir saluran pernapasan kita. Nah, bagaimana kita menetralisir saluran pernapasan kita? Kalau di dalam prediksi leluhur kita, dalam menghadapi pagebluk, tan bisa hangemoy semuanya terkena. Kagaru kaluku, yang kepingin selamat, kalau kepingin waloyo, harus dengan kita menjalankan ajaran leluhur. Ini tertera di Kidung Sabdo Palon Pak Panaji nih. Nah, bagaimana ajaran leluhur? Ajaran leluhur itu satu, berpedoman serateles. Serateles itu alam semesta. Jadi ajaran leluhur kita itu tidak dogmatis. Kita ngikuti bagaimana perkembangan alam. Tidak dogmatis. Berbeda kalau serat garing, kitab kering ini kan tercetak di buku mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ya tulisannya seperti itu, dogmatis. Yang seringkali kadang tidak up to date dengan kondisi yang ada. Nah, kalau ajaran leluhur kita itu up to date karena ajarannya berpedoman serateles itu alam semesta. Kita ngikutin. Nah, kita harus sinergi dengan alam semesta. Nah, di dalam membuat kita menetralisir saluran pernapasan, leluhur kita dulu ada beberapa cara. Yang satu dengan semuk disinfektan. Apa itu semuk disinfektan? Yaitu pembakaran dupa. Kita usahakan bakar dupa. Di mana kita tinggal, di ruangan kita tinggal. Nah, ini kita tadi bakar dupa mati. Nah, ini mengingatkan kita untuk bakar dupa ini. Nah, ini merupakan semuk disinfektan. Nah, tetapi para pemirsa Rakyat Prasaja TV Channel yang perlu kita tahu, saat ini dupa itu ada dua jenis. Kalau aromanya kan kemarin sudah kita jelaskan, ada harum, ada wangi. Nah, ternyata bahan dupa ini ada yang herbal, ada yang kimia. Nanti lebih jelasnya akan kita bahas satu session sendiri tentang jenis dupa dilihat dari bahannya. Kita juga terima kasih karena ini tadi kita yang hadir itu diberi oleh-oleh dupa tester oleh Mas siapa? Yan Okvian Ringgadana. Mas Ringgadana ini. Nggak tahu Mas Rekso Mulyo. Kalau di EB-nya Rekso Mulyo. Nah, ini terima kasih banyak kita disumbang tester dupa. Ya. Nanti suatu saat kita akan ngobrol-ngobrol sama beliaunya karena Mas Ringgadana ini produsen dupa. Nah, sekilas
dupa ini ada dupa herbal, ada dupa kimia. Kalau dupa herbal ini terbuat dari serbuk kayu. Memang harganya agak sedikit mahal. Karena kayu kan memang mahal, apalagi dari kayu-kayu tertentu, mulai kayu gaharu, terus kayu pudak, ini kan memang mahal. Nah, kalau yang dari kimia ini kan terbuat dari kimia, biasanya dipakai itu dari kalsium dan minyak wanginya esensi dari kimia juga. Nah, ini merupakan aromaterapi, merupakan smoke disinfektan ini. Sehingga para pemirsa, kita upayakan ada smoke disinfektan di rumahnya masing-masing. Bakar dupa. Dalam bakar dupa ini, kita sarankan kita cari yang baunya itu harum, jangan yang wangi. Bagaimana bedanya bau harum dan wangi? Silakan simak di YouTube kita yang berjudul tata cara tata cara dan doa bakar dupa. Kita jelaskan. Nah, kita cari yang harum dan kita cari yang herbal, bukan yang kimia. Ini smoke disinfektan. Ini merupakan untuk sebuah terapi dari saluran pernapasan kita. Nah, selain pakai dupa, ada cara lain untuk terapi saluran pernapasan kita, yaitu dengan cara menghirup arak atau tuak. Dan ini secara ilmiah kemarin juga sudah dibuktikan oleh Profesor Gelgel dari Bali. Nah, waktu wawancara Profesor Gelgel ini sempat saya share di Facebook saya. Ini saya sayangkan teman-teman itu belum menyimak videonya sudah komentar, wah ini kan memabukkan. Karena mereka pikir tuak atau arak tadi itu diminum. Nah, bukan diminum gitu loh. Tetapi arak tadi dihirup. Jadi diambil uapnya untuk aromaterapi, untuk pembersihan saluran-saluran pernapasan kita. Jadi kita bisa cari arak ya. Di Malang banyak ini yang bukan banyak ya, karena produksinya tempat tertentu aja, karena ini merupakan minuman beralkohol. Ya, ini ada aturan hukumnya. Nah, ini dihirup. Kita tidak menyarankan para pemirsa untuk mabuk-mabukan diminum loh ya. Jangan salah paham, tapi dihirup. Jadi belinya nggak perlu banyak-banyak, taruhlah di botol kecil gitu, dihirup. Ya, arak tadi. Atau bisa juga memakai menghirup cuka apel. Ini sebenarnya hampir sama antara arak dengan cuka apel. Sama-sama hasil dari fermentasi. Sama-sama mengandung alkohol, cuman beda takarannya, beda kandungannya, tingkat alkoholnya berbeda. Tapi intinya ini adalah merupakan hasil fermentasi yang dihirup untuk terapi saluran pernapasan. Sehingga saya menjadi teringat sebelum adanya COVID-19 itu kita mendapatkan perintah alam, perintah leluhur supaya kami melaksanakan ritual kebangkitan Nusantara mulai dari Gunung Padang, Teluk Muaro di Kota Padang. Jadi Gunung Padangnya bukan Gunung Padang di Bandung, di Cianjur, tetapi di Kota Padang. Jadi kita mulai dari Gunung Padang, Teluk Muaro di Kota Padang, setelah itu kita ke tanah datar di petilasannya Eyang Aditya Warman, Muara Takus, bahkan terakhirnya kita sampai di Aceh. Di Aceh dan di Sibolga, di Barus. Nah, petunjuknya apa? Waktu itu saya mendapatkan petunjuk untuk menyiram tuak dan arak di tempat-tempat petilasan tadi. Ternyata ini ada keterkaitannya dengan alam bawah, yaitu virus
kita diberi petunjuk demikian. Nah, kalau kita kesulitan mencari arak, ya kita sarankan pakai cuka apel. Kalau cuka apel diminum masih tidak apa-apa karena kadar alkoholnya tidak begitu tinggi, beda dengan arak. Sekali lagi kami sampaikan para pemirsa Rakat Prasaja TV Channel, kami tidak menyuruh para pemirsa untuk mabuk-mabukan dengan minum arak. Saya sangat prihatin ketika saya share di Facebook saya kok mereka belum nyimak videonya Profesor Gel-Gel, langsung mereka dikiranya diminum gitu loh. Ini salah, tapi dihirup. Bahkan kalau menurut Profesor Gel-Gel ini ada alatnya tersendiri. Saya waktu pergi ke Batu di di tempatnya teman kita, termasuk anggota kita, itu Pak Huta Barat, orang Batak tapi lama di Batu, itu memang ada alatnya. Jadi entah itu cuka apel, entah itu arak, itu menjadi uap, ada mesinnya gitu. Menjadi uap dan ini menjadi aromaterapi. Nah, saya tanya waktu itu harganya berapa Pak ini Pak? Tidak mahal katanya, harganya kisaran berapa ya? 200 atau 300 ribu pakai listrik gitu. Nah, bagaimana kalau kita nggak bisa beli alat itu? Itu dihirup saja, langsung dihirup. Tapi itu tadi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak ya apapun itu kalau terlalu banyak itu kan membahayakan. Jangankan hirup arak, wong makan nasi aja kalau kebanyakan juga bermasalah gitu loh. Jika kita arahkan para pemirsa seperti itu, hirup secukupnya. Tapi kalau bisa dengan alatnya tadi, alatnya kisaran kalau nggak salah waktu itu kisaran 200-300 ribu. Nah, ketika memakai aromaterapi dupa, ini barangkali pemirsa tanya, Pak itu doanya bagaimana gitu. Kalau untuk semuk disinfektan kita doain boleh ya. Doa pakai apa? Doa pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Madura, bahasa Indonesia silakan. Doa pakai tata cara Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha silakan. Tidak didoai juga nggak apa-apa karena ini kita gunakan untuk semuk disinfektan. Bukan untuk sarana persembahyangan. Kalau sarana persembahyangan ya otomatis harus kita doai, doa-doa sembahyang. Nah, demikian para pemirsa Rakat Prasaja TV Channel. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan Pak Panaji, Mas Mulyono, Mas Kus, Mas Pur, Mas Kus, ya? Ampun, tidak ada tambah lagi. Nah, para pemirsa Rakat Prasaja TV Channel, kita lanjutkan tadi belum selesai ini bahasan tentang Dayo Teko tadi. Nah, itu Dayo Teko, beberno kloso ya. Bagaimana kita merahapi dari beberno kloso kan merupakan bentuk penyambutan dari dayo tadi atau tamu tadi. Nah, setelah itu ternyata kita beberno kloso atau tikarnya ini bedah. Ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan betul-betul menggambarkan saat ini Pak Panaji. Ya. Dalam kita menyambut dayoh tadi kita betul-betul keteteran. Nggak siap sampai tikernya bedah. Karena memang dalam datanya Pak Geblok ini belum ada standar operasi. Belum ada SOP-nya gitu loh. Sehingga kita cenderung pemerintah keteteran. Kalau pemerintah tidak ngurusi ini nanti disalahkan. Ngurusi ini pun juga disalahkan bagi orang yang tidak suka terhadap pemerintah yang oposisi. Tapi lucunya oposisi ini lucu. Mereka hanya mengkritisi tapi tidak memberikan solusi. Seharusnya bagaimana? Ayo kita bersama-sama gotong royong menghadapi pandemi ini. Karena memang belum ada SOP-nya, belum ada standar operasionalnya. Jadi kalau dikatakan salah yang mana? Karena standar operasionalnya kan belum ada. Dikatakan benar, ya juga belum tentu. Karena masih meraba-raba. Kita keteteran, kita kedodoran sampai digambarkan ini klosone tikernya bedah. Sehingga jangan saling menyalahkan gitu. Sangat tidak tepat kalau kita saling menyalahkan. Sebagai contoh gini gambarannya ya. Kalau umpamanya orang operasi sesar, ini kan sudah berkali-kali orang dunia kedokteran melakukan operasi sesar, sehingga ada standar operasional.
Sehingga kalau ada tenaga kedokteran, tenaga medis melakukan operasi sesar tidak sesuai standar tadi, ini bisa dikatakan malpraktek, salah. Tetapi kalau dalam menghadapi dayoh COVID-19 ini kan belum ada standar operasionalnya, sehingga kita katakan salah belum bisa gitu loh. Ini gambaran klosoni bedah. Ini menggambarkan kita kedodoran dalam menyambut dayoh tadi. Nah, setelah itu tambalan jadah. Kenapa kok yang suruh nambal kan jadah, kok tidak ditambal kain? Kok tidak ditambal kain? Ini tentunya kan nambal kan pakai kain gitu ya, nambal. Kok nambalnya jadah? Ini luar biasa leluhur kita ini. Jadah atau beras pulut, beras ketan, ini adalah sebuah gambaran beras yang lengket. Jadi di dalam kita menghadapi dayoh yang sampai kita kedodoran tadi apa? Kita harus lengket, kita harus gotong royong, bersatu padu. Kita harus saeko proyo, kita bersatu, jangan saling menyalahkan. Ini gambaran kok kenapa yang disuruh nambal itu jadah gitu loh. Merupakan jadah itu beras ketan atau beras pulut yang lengket gitu ya. Kebersamaan maksudnya. Kebersamaan tetapi tanpa harus bertemu fisik, berkerumun, karena penyebaran virus itu lewat kerumunan yang banyak. Nah, setelah itu tambalan jadahe mambu. Dalam artian apa? Dalam kebersamaan tadi tentunya kalau kita kurang waspada dalam kebersamaan tadi akan muncul permasalahan baru, karena penyebaran COVID-19 ini, virus ini melewat dari kerumunan, sehingga kita dalam gotong royong tadi harus betul-betul waspada, harus dengan strategi yang pas. Nah, bagi jadah yang mambu tadi, gambarannya adalah orang-orang yang nyinyir tadi, yang salah tadi, serba menyalahkan tadi. Ini jadah yang mambu tadi, yang suka menyalahkan, yang nyinyir, tidak mau bersatu tadi, ada yang menyalahkan tadi, ini pakak no asu gitu. Jadi orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang serba menyalahkan tapi tidak mau gotong royong bersatu padu untuk menghadapi dayoh pagebluk COVID-19 tadi, pakak no asu gitu. Biar dimakan asu, dimakan oleh energi negatif gitu, dipakai no asu atau anjing. Nah, asune mati. Jadi antara jadah mambu dan asu ini sama-sama sesuatu yang negatif. Jadah mambu negatif, karena sesuatu yang mambu, yang sesuatu yang basi itu kan berefek negatif, sehingga akan menjadikan orang yang makan barang yang basi itu cenderungnya akan sakit perut gitu loh. Nah, sakit perut karena yang diberikan tadi kan anjing ya, anjingnya kan sakit perut, akhirnya menjadi mati. Nah, setelah itu kintirno kali. Kintirno itu kelekno kali atau kintirno kali, atau hanyutkan ke sungai. Saat ini betul-betul kondisi ini sangat parah. Kondisi pandemi ini sangat parah. Banyak kematian di mana-mana. Banjir. Kali ini banjir. Menggambarkan kondisi yang parah tadi. Kematian di mana-mana. Ini yang harus kita hati-hati. Sehingga kita akhirnya menyikapinya dengan buan pinggir. Sehingga kita minggir. Kita jangan di tengah arus. Jangan kita di tengah arus, jangan kita menantang arus. Kita harus minggir. Biarkan banjirnya lewat. Kita harus waspada. Kita harus kembali tadi, banyak makan tadi yang sayur kluwih tadi. Kita minggir. Jangan ikut arus, jangan menantang arus. Kita lebih baik tetap waspada.
Karena kondisi seperti ini memang akan banyak berdampak, mulai dampak kematian ya, penyebaran virus tadi, dan juga akhirnya ada dampak lain yaitu dampak ekonomi. Ini harus kita waspada. Kita harus di pinggir. Dalam artian apa? Kita pengendalian diri, jangan sampai kita ikut terhanyut di tengah, apalagi sampai menantang arus di kali banjir tadi. Demikian para pemirsa Raket Prasojo TV Channel. Kalau ada bahasan yang kurang jelas, kami tunggu komentarnya, pertanyaannya, nanti akan kita jadikan bahasan kegiatan berikutnya. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan Raket Prasojo lainnya. Rahayu.